Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 258. Asta mendapatkan kekuatan baru setelah berbicara dengan iblis yang dia miliki. Di mana dalam adegan percakapan Asta dan iblis yang dia miliki, sang autor sempat mengisyaratkan kalau kekuatan anti sihir bukanlah kekuatan asli dari iblis Asta. Lalu dari manakah kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta? Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa pembahasan di video ini hanya berdasar dari terjemahan fans yang sudah beredar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 258 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, lewat sebuah splash tag di halaman pertama yang berbunyi, guru dan murid berdiri berdampingan. Target mereka adalah kepala Dante. Yuki Tabata seolah sedang mengkonfirmasi bahwa Kapten Yami sudah resmi menjadi guru bagi Asta. Tidak hanya itu, karena di sini tertulis target mereka adalah kepala Dante, maka ada kemungkinan bahwa kelemahan atau paling tidak cara terbaik untuk mengalahkan Dante adalah dengan menyerang atau menebas kepala Dante. Hal menarik kedua, walau sudah menjalani latihan selama 6 bulan, secara garis besar kemampuan Asta masih berada jauh di bawah Kapten Yami dan juga Dante, di mana hal ini dijelaskan secara tidak langsung dengan diperlihatkannya beberapa adegan saat Asta gagal mendaratkan serangan kepada Dante. Padahal terlihat dengan jelas bahwa Kapten Yami sudah memberikan celah untuk menyerang atau memberikan beberapa kesempatan agar Asta dapat mendaratkan serangan. Tapi faktanya Asta sudah 2 kali gagal mendaratkan serangan di chapter ini. Bahkan di beberapa adegan Dante dapat dengan mudah menghindari dan memberikan serangan balik kepada Asta. Untung saja pada saat itu Kapten Yami dapat membuat Asta terhindar dari serangan balik Dante. Hal menarik ketiga, Dante menggunakan sihir dan cara yang berbeda saat menghadapi serta menghindari serangan dari Asta dan Yami, di mana dia lebih mengandalkan sihir gravitasi untuk membelokkan ruang saat menghindari serangan Asta, dan dia lebih mengandalkan sihir tubuh yang dia miliki untuk regenerasi saat menghadapi serangan sihir dari Kapten Yami. Lalu mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena Asta memiliki kekuatan anti sihir. Hal menarik keempat, lewat perkataan Kapten Yami yang berbunyi, sudah kuduga kuncinya adalah anti sihir milik Asta. Tidak ada pilihan lain selain menyerangnya dengan pedang Asta. Sang autor seolah sedang mengkonfirmasi bahwa Kapten Yami berencana untuk meniket sihir tubuh milik Dante yang sudah membuatnya memiliki kemampuan regenerasi super dengan kekuatan anti sihir milik Asta. Dan dari sini bisa kita simpulkan juga bahwa menurut Kapten Yami, kekuatan anti sihir Asta dapat meniadakan atau bahkan menghilangkan kemampuan regenerasi Dante yang berasal dari sihir tubuh miliknya. Hal menarik kelima, dari penggambaran yang memperlihatkan bahwa Asta dapat bertemu dan berbicara pada iblis yang dia miliki dengan mudah, serta dari perkataan Asta yang berbunyi, seharusnya aku menemuimu lebih cepat. Secara tidak langsung, Yuki Tabata sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Asta sudah memiliki kemampuan untuk bertemu dan berbicara dengan iblis sejak dari dulu. Lalu mengapa dia tidak menemui dan berbicara dengan iblis sejak dulu? Ya, mungkin pada awalnya Asta tidak berniat untuk meminta bantuan dari iblis. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Asta memang tidak menyadari kalau dia dapat dengan mudah bertemu dan berbicara dengan iblis. Hal menarik keenam, Asta sudah mengetahui kalau iblis miliknya dapat melihat apa yang dia lihat, di mana hal ini didasarkan dari perkataan Asta yang berbunyi, "Hei, kau juga melihatnya kan iblis?" Lalu sejak kapankah Asta menyadari bahwa iblis yang dia miliki dapat melihat apa yang dia lihat? Ya, menurut kami sih sejak dia dikalahkan oleh Dante. Karena di adegan ini Asta sempat menyinggung tentang kemarahan yang dimiliki iblisnya saat dikalahkan oleh Dante. Hal menarik ketujuh, Asta dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh iblis miliknya. Ya, walaupun sampai saat ini belum jelas bagaimana cara Asta mengetahui hal tersebut. Entah karena dia melihat ekspresi dari iblisnya, atau dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh iblisnya. Tapi bila dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh iblisnya, maka ada kemungkinan kalau selain membagi kekuatan,
Mereka berdua juga dapat membagikan pikiran dan perasaan yang mereka miliki. Hal menarik ke-8, sebelum iblis Asta memberikan sebagian kekuatan yang dia miliki kepada Asta, dia sempat mengajukan sebuah perjanjian atau kesepakatan kepada Asta, di mana menurut iblis Asta, dia memiliki alasan tersendiri untuk mengajukan perjanjian atau kesepakatan tersebut. Tapi sayangnya, alasan iblis Asta mengajukan perjanjian atau kesepakatan ini memiliki dua versi terjemahan fans dengan artian atau maksud yang sedikit berbeda. Dan kami belum bisa memastikan mana terjemahan yang paling benar. Di mana versi terjemahan fans pertama mengisyaratkan kalau alasan iblis Asta mengajukan perjanjian atau kesepakatan karena sebagian kekuatan yang dia berikan akan menjadi kekuatan Asta, hingga membuatnya meminta bayaran atau ganti rugi atas sebagian kekuatan yang dia berikan kepada Asta. Dan bila ini memang benar, maka iblis Asta memiliki aturan yang sama dengan iblis Dagtriad, karena mengharuskan penyihir yang menginginkan kekuatan iblis untuk melakukan sebuah pertukaran setara. Sedangkan versi terjemahan fans yang lain menyebutkan bahwa alasan iblis Asta mengajukan perjanjian atau kesepakatan karena kekuatan iblis yang akan diterima oleh Asta jauh lebih besar dari kemampuan yang dimiliki oleh Asta. Dan bila ini adalah terjemahan yang benar, maka ada kemungkinan bahwa si iblis tidak akan mengajukan sebuah perjanjian atau kesepakatan ketika kekuatan Asta jauh lebih besar dari kekuatan iblis yang dia terima. Atau dengan kata lain, saat kekuatan Asta jauh lebih besar dari kekuatan iblis, maka Asta tidak perlu melakukan pertukaran setara seperti Dagtriad. Nah, menurut kalian versi terjemahan fans manakah yang paling masuk akal? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-9, seolah merasa khawatir dengan Asta sebelum dia memberikan kekuatannya kepada Asta, si iblis sempat berkata itu adalah kesepakatan atau perjanjian iblis. Apakah kau yakin akan melakukannya? Tapi mengapa si iblis merasa khawatir dengan hal ini? Ya, menurut kami karena sebelumnya Asta sudah hampir terbunuh di persidangan parlemen sihir hanya karena memiliki hubungan dengan iblis. Hal menarik ke-10, demi menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Kapten Yami, Asta pun akhirnya menerima syarat yang diberikan oleh si iblis sebelum dia menerima kekuatan dari iblis. Hingga pada akhirnya Asta mendapatkan kekuatan baru dan membuat tangan kanannya terlihat seperti layaknya tangan iblis. Hal menarik ke-11, dalam terjemahan fans, iblis Asta sempat terlihat berkata, "Aku akan meminjamkan kekuatan iblis sejati atau kekuatan iblis yang sesungguhnya." Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan akan membagikan kekuatan sejatinya kepada Asta di chapter ini. Nah, dari perkataannya ini mengisyaratkan bahwa iblis Asta baru pertama kali membagikan sebagian kekuatan asli yang dia miliki kepada Asta. Dan karena itulah ada kemungkinan kalau kekuatan anti sihir bukanlah kekuatan asli iblis Asta. Lalu dari manakah asal kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta? Nah, seperti biasa, karena hal ini belum dijelaskan secara detail, jadi kami akan memberikan opini kami. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta hanya merupakan sebuah kekuatan yang tercipta dari kekuatan asli iblis Asta. Namun, kami sendiri belum tahu mengapa dan bagaimana kekuatan asli iblis Asta dapat menciptakan kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta. Opini kedua, ada kemungkinan kalau kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta merupakan bentuk dari perubahan sihir atau perubahan dari kemampuan sebuah sihir saat sebuah Grimoire daun 4 berubah menjadi Grimoire berdaun 5. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa Grimoire Asta dulunya merupakan Grimoire berdaun 4 milik sang Elder Elf, di mana sang Elder Elf sendiri memiliki sihir pedang, dan pedang sihir yang dia ciptakan memiliki beberapa kemampuan. Nah, opini kedua ini diperkuat dengan apa yang terjadi kepada Patri, di mana Patri yang merupakan salah satu pemilik Grimoire daun 4 yang berubah menjadi Grimoire daun 5 sudah terkena dampak dari perubahan Grimoire. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa setelah Grimoire-nya berubah menjadi daun 5, Patri dapat menggunakan kekuatan dari dunia iblis dan menciptakan sihir cahaya iblis. Nah, si pemilik Grimoire yang berubah aja ikut terkena dampak saat perubahan Grimoire.
Jadi cukup masuk akal kan jika sihir yang tersimpan di dalam Grimoire yang berubah akan terkena dampak atau terpengaruh hingga mengalami beberapa perubahan saat sebuah Grimoire daun 4 berubah menjadi Grimoire daun 5. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa pembahasan mengenai kekuatan anti sihir ini hanya berdasar dari terjemahan fans. Sekian dari kami and see ya.